Ya, jadi itu gambaran tentang novel. Secara keseluruhan itu dari kematian tikus orang anggap biasa, tapi ketika kematian penjaga gedung Tuan Mikel, dokter-dokter mulai panik, menemukan berdiskusi bersama, berkumpul dan berdiskusi bersama, menetapkan itu sebagai penyakit sampar dan siap melayani. Dan dalam situasi itu kota ditutup. Dari situ kita melihat bagaimana kamu menampilkan karakter-karakter tokoh-tokohnya untuk menunjukkan penolakan terhadap penyakit itu. Ada juga melihat penyakit itu sebagai keuntungan. Ada juga melihat penyakit itu sebagai suatu bentuk manusia harus bertindak atas penyakit itu. Dan di sisi lain penderita-penderita itu mewakili kenyataan absurd yang menjadi kekhasan pemikiran Albert Camus. Dan itu secara keseluruhan nanti digambarkan kamu pada akhirnya kota orang itu kembali seperti biasa, tapi kamu telah menampilkan perjuangan Dr. Yeux bersama dengan tokoh-tokoh lain. Ada Jean Tarot dan beberapa lain lagi. Nanti kita bedah secara khusus dalam unsur-unsur solidaritas. Gambaran kasar, gambaran secara umum novel seperti itu, menggunakan alur maju, menceritakannya dari titik tertentu sampai pada titik klimaks. Saya kemudian menemukan di bagian berikut ini, saya coba gali lebih jauh tentang unsur-unsur solidaritas dalam novel Sampar dengan menarik atau menemukannya dari karakter tokoh-tokoh penokoh yang diangkat oleh Albert Camus dalam novel ini. Saya temukan 4 unsur solidaritas dalam novel Sampar. Itu yang pertama itu perjuangan tanpa henti. Yang kedua totalitas pengabdian. Dan yang ketiga itu keterlibatan yang jujur. Dan yang terakhir keterlibatan tanpa mengharapkan kemenangan absolut. Ini gambaran sebenarnya 4 unsur ini mewakili pemikiran Albert Camus sendiri. Kita lihat satu persatu 4 unsurnya ini. Pertama itu unsur perjuangan tanpa henti, solidaritas, perjuangan tanpa henti. Dalam novel Sampar ini, Albert Camus mulai dengan menampilkan suatu sikap biasa dari para pemerintah setempat, kota orang. Ketika wabah itu mulai tampak, rupanya pemerintah tidak terlalu peduli. Mereka menganggap itu hal biasa, tidak perlu terlalu dipikirkan. Itu sama dengan kita ingat di awal-awal pandemi COVID itu kan, menteri siapa itu yang mengatakan kita hanya butuh doa saja ini barang. Nah, jadi orang menganggap biasa. Ini Albert Camus menampilkan ini. Pemerintah setempat tidak terlalu serius menanggapi hal ini. Dari situ dia mengkritik sikap demikian. Albert Camus mengkritik sikap demikian dan menampilkan tokoh Yeux sebagai tokoh yang memberontak melawan itu kenyataan bahwa orang tidak terlalu serius menganggap penderitaan itu ada, sampar itu ada. Maka Dr. Yeux dipilih sebagai karakter tokoh untuk menampilkan perjuangan tanpa henti. Unsur ini yang saya temukan sebagai perjuangan tanpa henti, suatu unsur solidaritas, perjuangan tanpa henti, ditampilkan oleh karakter tokoh Dr. Yeux. Di situ kita lihat bagaimana dokter ini berperawakan biasa. Albert Camus secara detail menggambarkan dirinya. Dia berjuang tanpa memikirkan apa-apa. Dia hanya mau mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi, sampar yang ada harus dihadapi, mereka yang menderita harus ditangani. Dan dia berjuang, entah yang lain mendukung atau tidak, dia sendiri bertugas bersama dengan para dokter lainnya, perawat lainnya, itu berjuang tanpa henti, pergi ke suatu tempat, masuk dari rumah ke rumah para penderita, menemukan, mendiagnosa, memisahkan mereka dari keluarga mereka, dan bawa mereka ke suatu tempat lain, tempat pengungsi, tempat karantina. Dan sesudah mati dinyatakan, lalu diangkut dengan ambulans dan dibakar, tidak bisa dikubur lagi karena kematian terus meningkat. Akhirnya dengan cara-cara yang tidak manusiawi dibakar. Ada juga
lenyapkan menjadi abu. Itu sebenarnya gambaran bagaimana situasi Jerman Nazi di kamp konsentrasi. Tapi kita harus baca lebih jauh bahwa itu suatu situasi real di hadapan pandemi. Jadi situasi kegigihan Dr. Rieux ini, dia lukis salah satu pernyataan ini. Saya bacakan pernyataan dalam halaman ini 157 itu. Dia tulis begini ya. Dan lagi, Rieux harus menyaksikan orang meninggal dunia dan mengatakan bahwa tahukah Anda bahwa ada orang-orang yang tidak mau mati? Pernahkah Anda mendengar seorang perempuan berteriak tidak di saat dia menghembuskan napas yang penghabisan kalinya? Saya sudah melihatnya. Dan waktu itu saya menyadari tidak akan bisa membiasakan diri dengan keadaan demikian. Waktu itu saya muda dan saya muak oleh takdir. Begitulah yang saya kira. Kemudian saya menjadi lebih rendah hati. Jadi penolakan-penolakan terhadap kenyataan, pemerintah yang cuek, apatis itu Albert Camus tekankan bahwa orang menolak mati. Dan kita mesti berjuang tanpa henti melawan ini dengan cara menolong sesama kita. Itu unsur pertama ditampilkan melalui tokoh Dr. Rieux. Tokoh berikut itu dia tampilkan unsur perjuangan tanpa henti ini melalui tokoh Tarou. Itu dia menulis bagaimana Tarou juga terlibat untuk berjuang tanpa henti bersama Dr. Rieux. Dia tulis bilang, saya bisa mengerti kata Tarou, tetapi kemenangan Anda akan selalu bersifat sementara. Begitu saja. Rieux tampak murang dan berkata, selalu bersifat sementara, saya tahu itu. Namun itu bukan alasan untuk menghentikan perjuangan. Ya, benar. Tapi saya membayangkan apa Sampar ini bagi Anda, kata Rieux. Satu kegagalan yang terus-menerus. Siapa yang mengajarkan itu semua kepada Anda, dokter? Kesengsaraan. Itu atas kenyataan kesengsaraan ini kemudian mendorong Dr. Rieux ini berperan untuk berjuang bersama dengan tokoh-tokoh lain, berjuang tanpa henti. Di unsur yang kedua itu unsur solidaritas tentang totalitas pengabdian. Dia gambarkan melalui tokoh, Rieux tetap jadi patokan, tetapi tokoh lain yang menunjukkan sikap totalitas pengabdian itu melalui Grant. Namanya dalam tokoh itu namanya Grant. Itu dia salah satu tokoh biasa tapi masuk dalam kelompok relawan. Ini orang yang putus asa, digambarkan oleh Albert Camus sebagai seorang yang putus asa. Dia ini mencintai seorang perempuan tapi tidak mampu mengungkapkannya. Seorang penulis juga dan tidak pernah bisa menulis apa-apa karena dia ingin kalimat pembuka tulisan itu selalu menarik. Sehingga sampai dia mati karena sampar pun tulisannya tidak pernah jadi utuh, hanya pada bagian awal selesai. Dia ini tertarik bergerak bersama Dr. Rieux untuk mengabdi tanpa pamrih, berjuang tanpa henti, dan itu melakukan suatu unsur itu secara total mengabdi untuk melayani orang-orang sakit, orang yang menderita ini pandemi sampar. Tugasnya sederhana, dalam itu digambarkan tugasnya hanya menghitung angka-angka kematian korban. Tapi Albert Camus mau bilang bahwa ini juga bentuk pengabdian yang total. Saya melihat ini dari unsur. Jadi walaupun tugas sederhana menghitung angka kematian tiap hari, tapi saya lihat ini sebagai suatu unsur keterlibatannya dalam pandemi sampar sebagai bentuk solidarnya terhadap sesama. Jadi dia hanya menghitung angka kematian setiap hari, mencatatnya sehingga ketika suatu waktu orang butuh data ada. Itu tugas tokoh Grant. Yang berikut itu totalitas pengabdian, unsur totalitas pengabdian sampar melalui tokoh Tarou. Dia seorang tokoh yang dilukiskan Camus terlibat secara sungguh-sungguh ketika wabah ini, membantu memikirkan nasib korban. Nah, kita lihat salah satu dialognya dengan Dr. Rieux itu. Dia bilang begini, itulah sebabnya epidemi ini tidak mengajarkan sesuatu pun kepada saya, kecuali saya harus memeranginya di sisi Anda.
Hanya saya katakan, di bumi ini ada bencana dan korban-korban, dan sedapat mungkin harus menolak jadi sekutunya bencana itu. Artinya, dia mau berjuang melawan wabah sampar itu secara utuh, total. Dia mau bersama dengan dokter itu. Dan dia memang menolak sampar yang dilukiskan sebagai simbol kejahatan tadi, atau penyakit yang membunuh itu. Dan dia mau terlibat untuk melawan itu. Ini 3 tokoh yang dipilih Albert Camus untuk menampilkan sisi pengabdian yang total, totalitas pengabdian. Unsur yang berikut itu keterlibatan yang jujur. Ini kan kita lihat bagaimana dia menampilkan dalam situasi kota tertutup itu ada pebisnis yang memanfaatkan itu sebagai ladang raup keuntungan. Ada orang dalam ini, Albert Camus menampilkan tokoh-tokoh itu bahwa beberapa tokoh pebisnis itu menaikkan harga-harga barang dalam kota orang sehingga masyarakat yang kecil itu tetap dicekik dengan harga-harga yang mahal, tapi terpaksa membeli karena untuk bertahan hidup. Di sisi lain ada orang juga karena mau rindu orang terjebak dan ingin pulang, harus memanfaatkan pembayaran secara ilegal untuk keluar dari kota, tapi umumnya gagal karena beberapa pihak yang bekerja secara jujur kemudian menangkap dan mengembalikan mereka karena berbahaya kalau mereka keluar dari kota orang. Di sisi itu keterlibatan yang jujur ini, sekali lagi dia melalui tokoh Green itu, dia menampilkan suatu usaha melaporkan secara jujur semua kenyataan. Lalu melalui Theroux itu dia melukiskan dia berterlibat secara sungguh-sungguh sampai mati di tengah situasi pandemi ini, wabah sampar itu. Dia terlibat secara jujur, Theroux terlibat secara jujur dan membentuk suatu tim relawan sendiri untuk bisa lebih banyak mendorong orang lebih banyak membantu sesama mereka yang korban. Secara khusus membantu Dr. Rieux yang berperan sebagai tokoh utama dalam cerita ini untuk bisa menolong orang-orang yang menderita dan juga sekaligus memisahkan mereka yang belum terdampak wabah sampar. Di sisi lain, kamu juga menampilkan secara keseluruhan para penduduk terlibat secara jujur dengan bersolidar terhadap korban. Yaitu tampak kesediaan mereka untuk menggali kubur dan juga memindahkan korban-korban itu ke tempat-tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Pemerintah sadar kemudian setelah ada kritikan-kritikan dari gereja maupun dari perkembangan melihat kematian yang terus meningkat yang dicatat oleh tokoh lain tadi, Green tadi. Sehingga keterlibatan secara jujur yang dilukiskan dalam ini itu melalui tokoh-tokoh itu pun sadar kemudian sesudah wabah makin meningkat. Di bagian yang terakhir itu Albert Camus menampilkan salah satu unsur lain solidaritas itu keterlibatan tanpa mengharapkan kemenangan absolut. Ini yang kemudian dikritik oleh banyak orang, posisi Albert Camus ini. Keterlibatan tanpa mengharapkan kemenangan absolut. Artinya, engkau berjuang saja menurut kamu, engkau berjuang saja. Engkau tidak usah perlu dia sembuh atau tidak, tapi yang menderita sekarang kau harus tolong. Engkau pergi lihat dia sakit, tolonglah dia. Entah nanti dia sembuh atau tidak, itu adalah buah dari kau kerja dulu, kau tolong dulu. Nah ini ketika Roland Barthes, seorang pemikir itu, kritik bahwa karya kamu dari sisi itu hanya seperti palang merah itu. Pergi untuk tolong saja, tidak pernah mengharapkan kesembuhan. Untuk apa kamu seperti itu? Kalau kau mau, tapi kamu melihat sisi lain. Dia melihat bahwa dalam situasi itu engkau tidak perlu pikir apa-apa. Pergi dan tolong orang. Itu unsur solidar yang paling utama itu. Engkau tergerak dulu tolong. Entah dia mau sembuh tidak, urusan kemudian. Kau pun tergerak dulu untuk menolong. Itu unsur yang terakhir yang hemat saya memang banyak kritik terhadap dia juga, bahwa unsur solidar yang dibangun oleh Albert Camus itu hanya untuk pindahkan orang dari satu brankas ke brankas lain. Tapi dia bilang sisi lain yang saya mau angkat adalah bagaimana keterlibatan kau secara total untuk melihat orang itu.
dia menampilkan itu memang melalui tokoh yang utama, tokoh ini Dr. Yeux. Dia entah mau kritik bagaimana ketika dia mau ke satu rumah mendiagnosa penyakit sampar lalu membawanya ke camp karantina, keluarga menolak. Dia bilang kamu yang sehat mesti dipisahkan dari ini, dan dia akan sembuh di tempat, tapi kamu harus dipisahkan. Sehingga ini keterlibatan menurut dia itu keterlibatan tanpa mengharapkan kemenangan apapun. Intinya engkau sakit, kita pindahkan kau, sembuh atau tidak ini. Sehingga dari gambaran 4 unsur ini kita masuk ke poin terakhir itu, bagaimana kita menarik unsur-unsur yang kita kemukakan tadi. Ada 4 unsur itu: keterlibatan yang jujur, totalitas pengabdian tanpa mengharapkan kemenangan absolut, dan juga perjuangan tanpa henti. Itu kita mau tarik untuk Indonesia secara khusus dalam tengah pandemi COVID ini. Kita membuat apa? Apa pemikiran kamu berpengaruh bagi kita itu? Saya pikir beberapa upaya yang dapat kita buat itu. Pertama itu melawan sikap pasrah dan putus asa. Kita lihat mungkin saat ini kan pandemi makin berkurang, jadi pembicaraan mungkin belum konteks tidak tepat atau bagaimana, tapi baiknya di awal ketika kepungan pandemi itu kan kita lihat ada beberapa kita yang putus asa bahwa kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah kan. Kau mau kasih makan kami pakai apa kalau pandemi dibiarkan berlangsung? Di suatu sikap putus asa, pasrah, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dorongan dari kamus itu, dorongan dari Albert Camus. Sikap seperti ini harus dilawan. Dan itu khas dengan pemikiran itu tentang pemberontakan situasi. Bagi kamu, situasi sampar itu suatu kenyataan, tapi itu situasi absurd bahwa kita mau berjuang untuk dunia baik-baik, tapi kejahatan tetap ada. Jadi kita melawan sikap-sikap pasrah itu dengan lihat kenyataan dan buat, tolong sesama dan tolong dirimu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, perlu dari upaya kita untuk menumbuhkan sikap rela berkorban. Itu digambarkan melalui tokoh-tokoh karakter, empat unsur tadi. Dr. Yeux sendiri itu berjuang tanpa kenal apapun, tanpa pamrih. Itu berkorban walaupun akhirnya tidak mati. Beberapa relawan kemudian mati, tapi apa yang mau kita tarik dari pesan dari Albert Camus ini adalah kita bisa menumbuhkan sikap rela berkorban. Jadi bukan hanya ingat diri kita masing-masing, tapi kita mau juga menderita bersama-sama, membantu mereka yang sakit, keluarga-keluarga yang tinggalkan dengan pertolongan. Dan ini sejauh ini sudah kita buat. Sederhananya kita mematuhi protokol kesehatan. Ini salah satu bentuk rela berkorban, meninggalkan keegoisan kita untuk mau menang sendiri, mau buat suatu suka hati, kita tanggalkan untuk itu. Jadi upaya kontekstual saat ini memang mungkin sudah dibuat oleh pemerintah, gereja maupun masyarakat secara keseluruhan. Tapi baiklah, ini hanya untuk menarik suatu, mempertegas saja. Intinya saya bahwa kita mengenal Albert Camus dan mengenal unsur yang ada dalam novel. Lalu yang ketiga itu melampaui tembok pembatas. Relevansinya itu dimana kita lihat tegangan-tegangan dalam hidup bersama di tengah pandemi itu kan ada banyak tegangan, seperti dalam novel sendiri ada upaya ilegal, ada kerja-kerja yang tidak sehat, seperti memanfaatkan keuntungan kota tertutup itu untuk menambah pundi-pundi pribadi. Mestinya kita menghilangkan itu dengan membangun suatu sikap lain, sikap yang melampaui tembok pembatas, bahwa kita semua senasib dalam penderitaan. Jadi tidak ada unsur mendahului kepentingan pribadi, unsur-unsur yang hanya mau mengutamakan kepentingan pribadi, pundi-pundi pribadi itu dihilangkan dengan memandang bahwa penderitaan itu penderitaan kolektif, penderitaan umum untuk kita semua. Dan yang paling penting, kalau kita lihat dari kekhasan Albert Camus sendiri, yaitu mesti keterlibatan secara real di hadapan korban. Albert Camus sendiri kan melalui Dr. Yeux, dia bilang engkau tidak perlu dapat apa-apa juga dalam pengorbanan itu, tapi
engkau mesti terlibat secara real, secara nyata ketika ada penderitaan. Ketika ada pandemi, Anda lihat itu dan bertindak secara real menyelamatkan mereka. Saya pikir relevansinya sudah dibuat oleh gereja, pemerintah, dan juga masyarakat secara umum. Lebih khusus itu para pejuang di bidang kesehatan tuh. Sehingga hemat saya gambaran umum tentang Albert Camus dan pemikirannya dalam novel Sampar ini saya hanya kenalkan secara umum untuk kemudian digali lebih jauh. Sejauh mampu saya memahami 4 unsur itu, Anda penonton pasti menemukan sendiri unsur-unsur kualitas lain dan melalui kekhasan-kekhasan pemikirannya. Saya pikir itu secara keseluruhan gambaran Albert Camus dari awal profil, kekhasan, unsur dalam novelnya sendiri dan juga unsur dalam novel dan relevansinya. Itu saja, selebihnya Anda bisa nonton di tayangan-tayangan lain YouTube dan juga membaca karya-karya Albert Camus sendiri. Segala hal yang kurang saya mohon maaf dan saya dalam Tapo menyampaikan terima kasih untuk kesediaan menonton pembahasan sederhana ini. Terima kasih.